Saya pernah itu lakukan, ya. Karena dia sudah mengalami kejang ya, kejang. Mau nggak mau kehamilan itu harus diakhiri. Apa dokter? Jadi milih mana? Milih selamat ibunya atau selamat anaknya? Sambil itu ya, ambekan Boleh, dulu ya. silakan. Mbak Ayu kayaknya sampai shock nih. Irama Livestock. Irama Livestock. 88,5 Irama FM, top lagunya pasti infonya. Selamat pagi, apa kabar pendengar Irama yang selalu bahagia hari ini ya. Semoga kita diberikan kelancaran, kemudahan aja dalam segala hal apapun ya. Walaupun tidak ada kegiatan di rumah, tapi ada kegiatan juga untuk mendengarkan informasi dari Irama FM gitu ya. Karena kita akan menghadirkan dan selalu menghadirkan informasi-informasi yang bermanfaat. Kadang-kadang sesuai dengan pakarnya dan juga langsung ada narasumbernya begitu. Seperti halnya hari ini kita akan memberikan informasi langsung dari narasumbernya. Kita akan ngobrol santai aja. Pokoknya kita ngobrol santai aja seperti biasa dong. Hari Sabtu yang penuh dengan keseruan tersendiri di sini ya, dengan reproduksi dan juga kehamilan. Seperti biasa dong ya. Tiada lain, tiada apa lagi ya. Tiada lain, tiada bukan ya. Pasti bersama Dr. Derajat Kurniawan SPOG. So pasti. Ya, so pasti. Gak ada yang lain gitu ya. Oke. Bukan Kita kebangetan gitu ya. Baik, sebelum kita ke pembahasan random, kita selalu menawarkan buat Anda semuanya, silahkan untuk bertanya, jangan malu, jangan dianggap tabu dan lain sebagainya. Semoga nanti bisa jadikan manfaat tersendiri buat Anda semuanya. Kita sapa dulu narasumber kita. Gimana kabarnya pagi hari ini, Pak Derajat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik Mbak Ayu. Baik, Bagaimana ya. dengan Mbak Ayu? Saya happy dong. Kan selalu melihat Alhamdulillah. dokter selalu sumringah gitu kan. Awet muda iya. Kapan-kapan dokter awet muda apa rahasianya gitu kan? Oh, betul. Siap, ini juga termasuk salah satu bahasan reproduksi nih, terutama pada masa menopause. Oh begitu Oh, ya. gitu. Aduh, ini kalimat menopause ini membuat Iya. saya deg-deg lagi. Cuman nih. kalau contohnya saya nggak cocok, karena saya nggak mengalami menopause. Iya ya, kayak Bang Ade nih. Aduh, laki-laki tidak Tapi kalau wanita kan ada menopause. Ya kalau laki-laki gantinya Andropause. apa enggak? Apa itu? Andropause itu ya berarti sudah menurun masalah androloginya atau kesuburan prianya. Tapi biasanya laki-laki itu tidak ada bahasan khusus masalah misalnya keseluruhan ya. Kalau wanita kan perubahannya keseluruhan nih. Oh, Dari mulai kulit, kemudian apalagi ya, mensnya berhenti, kemudian perubahan tulang. wajah gitu Tulang kan juga mengalami penurunan volume kan. Mhm. Makanya nggak sedikit yang dulunya tinggi jadi pendek gitu. Penurunan volume loh. Oh, pernah Iya. terjadi atau memang itu Iya. fase kita? Bandingin aja besok kalau sudah sepuh ya Mbak Ayu, tinggi sekarang sama tinggi besok kira-kira sama nggak gitu. Selain belum. perubahan bentuk tulang belakang gitu ya. Kalau laki-laki Oke. tuh mungkin tidak terlalu signifikan ya dari perubahan, karena kalau pada wanita ini perubahan pada saat menopause itu kan menurunkan kualitas hidup. Oke. Ya awalnya kan rasanya nyaman, enak, lihat di kaca, aku cantik gitu. Begitu sudah menopause, waduh, kok jadi gini nih? Sudah kendor di sana sini. Kemudian kalau laki-laki lihat, udah kendor nggak masalah gitu loh. Kalau wanita kan masalah kan. Jadi segi psikisnya terganggu juga jadinya. Depresi. Nah itu dia Ya, gimana. Nanti kita akan bahas, boleh lah ya. Kita seperti ini bahas-bahas ya. Kan ini demi hubungan rumah Ya. tangga dokter. Iya. Sebetulnya kalau menopause itu dulu pernah kita bahas ya sebetulnya. Tadi katanya mau bahas preeklamsia. Oh. Lupa ya. Gara-gara tadi Iya, tuh iya. nyinggung-nyinggung awet muda Iya sih. Gara-gara dokter sih awet muda terus ya kan. Ya, kapan-kapan gitu ada tipsnya gitu ya. Tipsnya Oke, ya. yes. Tipsnya kalau saya apa ya? Jalan-jalan. Nah itu udah nggak bisa ditanyakan lagi, udah selesai. Happy fun gitu ya, jalan-jalan, Happy fun, traveling gitu ya. Oke, baik. Seperti yang tadi sudah disinggung sama dokter ya, preeklamsia begitu. Saya pernah mendengar kalau itu karena semacam kayak ada tekanan darah atau gimana, Tekanan atau darah meningkat. apakah ada yang mungkin pemicu dan lain sebagainya. Preeklamsia itu sebenarnya apa sih begitu? Ya. Jadi preeklamsia itu adalah kondisi di mana pada ibu hamil itu meningkat tekanan darahnya. Preeklamsia ini sebetulnya awalnya adalah hipertensi, baik hipertensi dalam kehamilan ataupun hipertensi yang sudah terjadi sebelum dia hamil.
Oke. Tapi kalau memang itu genuine atau asli bahwa itu adalah karena kehamilan, itu begitu dia hamil baru naik tensinya, ya itu yang disebut preeklamsi. Biasanya naiknya tuh mulai usia 20 minggu 20 atau minggu. bulan kelima. Berarti sudah hamil posisinya Ya, ya. kalau sudah bulan kelima, kalau dia tensinya tinggi, itu dinamakan pertama sebelum terdeteksi urinnya positif ya, positif protein Oke. itu dinamakan gestational hypertension. Jadi tensi tinggi pada kehamilan. Tapi kalau misalnya dites urin atau pipisnya kok proteinnya positif, itu jadi preeklamsia. Oke. Kenapa dinamai beda-beda gitu ya? Karena penanganannya berbeda, Mbak. Dan progresnya, timbul komplikasinya juga beda. Jadi lebih parah kalau memang itu suatu preeklamsia. Karena komplikasinya banyak. Dan menimbulkan yang bahaya, menimbulkan kematian. Itu dari tekanan darah yang tinggi. Iya, tekanan darah tinggi pada ibu hamil gitu loh. Jadi mekanismenya memang rumit ya. Dan sebetulnya itu disease of theory juga ya. Jadi para ilmuwan itu sudah menyelidiki kenapa sih kok si ibu ini kok tensinya jadi tinggi. Itu ternyata ada mekanisme atau reaksi di jaringan plasentanya. Oke. Jadi di plasentanya itu menimbulkan memunculkan zat-zat tertentu toksin yang sehingga dia itu akan meningkatkan tekanan darah, kemudian merusak fungsi pembekuan gitu ya, trombositnya turun, juga bisa komplikasi yang lain ke jantung, ginjal, bahkan bisa terjadi stroke gitu ya. Waduh, tapi banyak sekali ya komplikasinya. Iya, Kok sehingga serem semua gitu. deteksi dini ini penting. Jadi misalnya kok ini ibu hamil kok ada tanda-tanda hipertensi ya dirujuk aja ke dokter kandungan. Bisa ke dokter kandungan manapun. Oke. Gitu. Dokter, mohon maaf sebelumnya ini mic-nya mungkin agak di atasin sedikit. Oh, kurang dengar ya? Yes, sayanya mungkin. Oh, Di cekrek gitu kan bisa. Gini. Nah. oh gitu ya. Oh, Gitu. padahal jaraknya sama loh. Sini kan sama sini. Sedikit loh. 11 12. Ini lebih jelas. Lebih jelas. Oh iya. Lebih asik. Kalau ya. perlu langsung gininya. Oh iya. Begitu. Langsung. Tapi dokter, kalau misalnya ada nggak sih penyebab yang sesungguhnya darah tinggi atau darah tinggi ya sama aja ya tensi? Tapi kalau mic-nya di sini nutupin wajah saya Oh dong. begitu ya? Oh iya ya. Maksudnya tadi Oh, gitu yaudah. sebenarnya. Tapi enggak sih. Yang penting komunikasi. Yang nyaman aja. Dibikin yang nyaman coba dok. Kalau face tuh nggak penting. Yang penting edukasinya tersampaikan. Kan gitu. Dibikin nyaman aja Iya. maksudnya dok. Tadi saya sebetulnya ini aja sih refleks iya. aja kok kayaknya nutupin wajahku ya. Nanti kan nggak kelihatan terus aku giniin kan. Ternyata dikomplain. Ya udah naik lagi. Tapi ya mungkin jangan tinggi-tinggi, Iya. tutupan beneran. Berarti gitu kan. harusnya Nah, harus ada SOP nih. SOP SOP-nya. pembicara atau speaker di sini tuh harus mic-nya harus di depan wajah sampai nutupin hidung gitu. Aduh, Malah guyu. astaga. Ya yang penting gak ketutupan mukanya gitu. Oh iya. Gitu. Betul. Oh, yes, ulang lagi lah ya. ulang lagi Kembali ke topiknya, topik, begitu. Kenapa dengan preeklamsi? Tadi kan sempat disampaikan darah tinggi ataupun tekanan yang tinggi gitu kan. Sebenarnya ada penyebab lagi nggak ketika darah tinggi itu muncul? Makanan Iya. atau apa gitu? Setiap kelainan pasti selalu dicari kambing hitam ya. Istilah kita aja. Kambing hitamnya apa sih? Sebetulnya dalam ilmunya itu dinamakan bukan kambing hitam sih, faktor risiko. Oke. Jadi hal-hal apa aja yang memicu ya. Kalau hal-hal apa aja yang memicu itu sebetulnya belum dikatakan itu sebab utama ya Mbak. Belum main cause ya. Jadi ini hanya pemicu yang bisa diketahui berdasarkan kejadian atau mungkin langsung memang berdasarkan secara patofisiologi. Kalau berdasarkan kejadian itu biasanya preeklamsi lebih banyak terjadi pada kehamilan pertama. Setelah diteliti berbagai populasi ya, oh ternyata kok tensi tinggi banyak di kehamilan pertama, gitu loh. Fase yang selalu dirasakan. Ya, Oke. tapi sebetulnya enggak sih. Kalau kita kayak saya ya dokter praktek ya, sebetulnya banyak kehamilan pertama juga bisa, kedua bisa. Tapi ada lagi yang menyebabkan misalnya dia juga penderita penyakit yang lain sehingga memicu terjadinya preeklamsi. Contoh misalnya DM. Diabetes. Dia diabetes sejak awal sehingga pada saat hamil jadi preeklamsi itu bisa. Oke. Atau penyakit-penyakit yang lain gitu.
Dari kita makan makanan gitu tidak ada ya? Makan makanan enggak sih. Sama Obesitas. pikiran. Oh, Obesitas bisa. Kemudian kehamilan ganda, kembar. oh itu pasti. Kalau meningkatkan resiko. Jadi dari sekian kehamilan kembar itu mayoritas banyak terjadi kenaikan tensi. Kenapa? Kalau di logika aja ya. Oke. Jadi saya bilang ya, penyebab utama kan dari jaringan plasenta tadi. Hmm. Kita tahu kalau hamil kembar itu plasentanya berapa? Bisa 1, bisa 2. Kalau 1 gede, kalau 2 ya kecil-kecil tapi double. Double. Artinya apa? Toksin yang dihasilkan ya lebih tinggi sehingga kejadian preeklamsianya menjadi meningkat. Oke. Gitu. Baik, terima kasih. Ini sudah ada yang gasik juga yang sudah menyatu. Wes, ini kayaknya ada yang sedikit paham dengan preeklamsia mungkin kali ya. Mungkin gitu dia kan ya. bidan. Mungkin dia. Kalau enggak dokter. Oke, di sini dari 171 ya, 171 yang sudah gabung pagi hari ini. Dokter mau tanya saja, sebenarnya kalau misal preeklamsia itu ada cara untuk mengatasinya atau memang ya sudah sampai lahiran baru bisa ditentukan sembuh atau tidaknya? Silakan Bisa. dokter. 171. Jadi pencegahan itu meliputi 1, mengetahui lebih awal 1. Yang kedua, ada suplemen-suplemen yang dikonsumsi dan itu diyakini memang menurunkan kejadian kenaikan tensi tadi ya. Contoh adalah konsumsi kalsium. Jadi setelah trimester kedua konsumsilah kalsium, itu 1. Yang kedua, bila mana memang ada riwayat sebelumnya kenaikan tensi, maka ada obat-obatan, kalau istilahnya apa ya itu ya, sebetulnya itu kalau awamnya itu pengencer darah gitu ya. Ya, saya sebut aja itu Aspilat gitu ya. Ada tapi pengencer darah. Itu bisa diminum dalam dosis rendah dulu. Itu untuk mencegah. Kemudian juga vitamin-vitamin antioksidan. Ada vitamin E, vitamin C, itu juga bisa mengurangi resiko terjadinya preeklamsi. Gitu. Berarti bisa disembuhkan. Sebetulnya boleh dibilang mencegah itu artinya jangan sampai terjadi yang lebih parah, itu 1. Kalau menghilangkan sama sekali ya mungkin tidak ya. Tapi paling tidak bahaya-bahaya yang timbul karena akibat dari preeklamsi itu bisa diminimalisir. Ya itu tadi misalnya mengurangi kejadian yang jelas yang paling atas nih, kematian ibu hamil. 1. Kedua, komplikasi yang ada itu dicegah ya. Contoh misalnya, kalau jadi komplikasi itu ada 2, ada yang ke ibu, ada yang ke bayinya. Kalau yang bahaya ke ibunya ya, karena sampai menimbulkan kematian. Nah, kematian itu bisa didahului dengan beberapa komplikasi yang tadi sudah saya sebutkan. Komplikasi 1, stroke. Yang kedua, paru-paru ya. Paru-parunya bisa bengkak atau edem pulmo. Kemudian juga bisa ke jantung dan ginjal. Kemudian ke liver ya. Jadi dia mengganggu proses pembekuan darah dan sebagainya. Nah, kemudian pada bayi biasanya akan terjadi bayi kecil, IUGR. Prematur atau? Bukan, bayinya itu tidak tumbuh sesuai usianya. Kerdil kah? Bukan. Oh, bukan. Beratnya kurang. Oh. Beda Iya, dong iya, kerdilnya. iya. Berarti Kan ada ketakutan loh, Dok. medeni kok. Oh bayinya terus cilik-cilik ono cebol. Ya enggak. Kalau itu kelainan kromosom ya, kelainan bawaan. Soalnya dari tadi kan kayaknya gede-gede semua ini. Aduh, hasilnya jadi Ya kerdil itu gimana istilah gitu aja kan ya. Maksudnya bayi kecil. Mm. Tumbuhnya tidak sesuai dengan usianya. Oke. Ya. Ya, soalnya dari tadi kan ada diabetesnya, ada apa? Maksudnya tuh semacam besar semua itu penyebabnya. Sebetulnya persalinan prematur pun juga bisa terjadi juga. Karena tensi yang sangat tinggi ini bisa menimbulkan perdarahan pada plasenta. Oke, baik. Mungkin preeklamsia pernah dibahas, cuman mungkin ada beberapa pendengar juga yang belum mendengarkan di saat ini atau mungkin lupa lagi. Nah, kita gali lagi. Adakah tanda-tanda ketika ini mengalami preeklamsia nih? Tanda-tanda awal yang kita rasakan atau mungkin bisa dilihat gitu? Seperti apa saja, Dok? Kalau masih awal tidak terasa, Mbak. Oh gitu. Kayak misalnya kenaikan. Jadi tensi normal itu kan 120/80 ya. Ke bawah. Tapi setelah ada kenaikan dan kenaikan yang dikatakan memang hipertensi itu kalau 140/90 ke atas. Dalam kondisi tensi naik
apa ada perasaan beda gitu? Sama aja. Apalagi kalau kenaikannya masih awal gitu ya. Artinya masih fase abu-abu ya. Misalnya 140/90 atau naik sedikit gitu ya. Sehingga lebih normal. Itu biasanya tidak ada gejala apapun. Makanya ibu hamil dengan tensi tinggi itu awalnya terdeteksi karena pemeriksaan rutin. Nah, itu yang kita harapkan ya. Jadi ibu hamil jangan sampai tidak periksa. Tapi pada saat periksa pasti ibu hamil itu dilakukan pemeriksaan tekanan darah atau tensi. Oh, gitu. bukan terlihat ini sering pusing, Nah, terus mungkin wajahnya bengkak sebentar, mungkin. belum ya. Oh. Ada kelanjutannya. Oke. Kalau sudah fasenya parah gitu ya, Oke. misalnya dia nggak pernah periksa, tensinya nggak terdeteksi, tahu-tahu dia tensinya begitu ada keluhan tensinya tuh 170/100 misalnya ya, biasanya sudah mulai ada keluhan. Satu, pusing. Kedua, pandangan mata kabur. Oke. Ya misalnya saya lihat gitu, Mbak Ayu ora Minusnya. ketok gitu. Itu bukan karena minus, Oh, karena bukan. kenaikan tensi tadi. Karena tensi yang tinggi itu akan mengganggu retina di belakang mata itu loh. Sehingga penangkapan objek itu jadi terganggu, sehingga agak kabur gitu ya. Pusing, kemudian ada rasa mual, nyeri hulu hati begitu. Iya. Jadi tanda-tanda seperti itu biasanya membuat si pasien datang ke IGD ya. Saya hamil, misalnya 7 bulan, kok saya pusing ya? Ternyata tensi tinggi sekali ya, itu udah bahaya itu. Harus segera ditangani, harus rawat inap, tensinya diturunkan. Kalau perlu, kalau memang sudah timbul komplikasi yang tadi saya sebutkan ada 5 tadi ya, ada stroke, gangguan paru, jantung dan sebagainya, maka kehamilan harus diakhiri segera. What? Walaupun dia masih 7 bulan. Maksudnya? Karena dia sakitnya karena hamil, maka kehamilannya harus diakhiri dong. Logikanya seperti itu. Dilahirkan. Bisa diinduksi atau di sesar gitu. Minimal usia berapa waktu dikeluarkan? Kehamilan usia berapapun kalau ada komplikasi. Tapi kalau hanya tensi tinggi enggak. Kalau sudah sampai terjadi gangguan organ tadi ya, jantung, paru, gejala mau kejang itu ya, stroke gitu ya, itu harus dilahirkan, Mbak. Kok terus wedin ndelok kayak apa tuh, Mbak? Saya membayangkan. Oh, bayangkan ya. Loh, Maksudnya kalau tensinya nggak tinggi ya aman toh, santai aja. seumpama masih berapa minggu, bulan lah katakan. Iya, saya pernah itu lakukan. Iya, karena dia sudah mengalami kejang ya, kejang. Mau nggak mau kehamilan itu harus diakhiri. Karena penyakitnya itu berawal dari plasentanya tadi. Sehingga kalau dia dilahirkan, plasentanya kan lepas ya dari tubuhnya. Akhirnya penyakit penyebabnya itu hilang. Ya. Apa dokter? Jadi milih mana? Milih selamat ibunya atau selamat anaknya? Itu saya mau ngomong itu. Oh iya. Maksudnya Ya milih ibunya dong. berarti Kalau milih anaknya, ibunya meninggal, anaknya ikut meninggal pasti, ya kan? Iya. Ya, oke. Kalau anaknya misalnya nggak tahu meninggal apa enggak, tapi ibunya diselamatkan dulu, itu lebih ada ya, lebih artinya ada keuntungan daripada kalau kita sayang nih bayinya, biarin dulu deh di dalam kandungan, ternyata ibunya meninggal, bayinya ikut meninggal. Oke. Ya, hitung-hitungan matematikanya seperti itu. Berarti diberhentikan kehamilan, Nyon Sewu, bayinya mau nggak mau. Bayi kalau mau nggak misalnya- mau iya masuk inkubator. Kalau hidup alhamdulillah, kalau Enggak ya sudah, besok lain kali hamil lagi. lebih baik. Yang penting ibunya selamat, Oh, panjang umur, bisa ulang tahun lagi tahun depan, kan gitu. tapi lebih banyaknya memang kita lebih ke selamatkan ibunya gitu ya. Iya. Dan itu dilakukan pada saat ibunya terancam jiwanya. Pokoknya kalau ibu tensi tinggi sudah terjadi komplikasi, dia sudah terancam jiwanya, Mbak. Ingat itu. Kalau misalnya dia sudah mulai sesek ini ya, wah jangan main-main. Kalau kehamilannya dipertahankan, bisa-bisa dia nggak bisa napas, ya sudah, innalillahi. Gitu. Tapi Gitu. itu ini sama yang di Serius nih aku. sambil ya, ambekan Boleh, dulu ya. silakan. Mbak Ayu kayaknya sampai shock nih. Saya tinggal minum dulu kayak gitu ya, Mas Adi ya. Makasih loh kok udah dibikinin.
Santai dokter. Nggak, saya memang nggak habis pikir. Oh ternyata yang mungkin ya kita yang selama ini kan lihatnya di sinetron. Oh, mau milih ibunya atau anaknya. Oh ternyata dari preeklamsia ini juga bisa terjadi seperti Oh, itu. ada toh sinetron kayak gitu. Biasanya kan ada. Saya soalnya jarang nonton sinetron sih. Padahal aku juga Tapi kadang-kadang jarang. tuh Pernah. kalau saya lihat sinetron tuh kalau ada peristiwa pilihan kayak gitu tuh kayak agak lucu. Kosok kok yang ini kok ngene wae mati gitu loh. Jadi yang menjadi alasan kematian tuh kayak cuman dibalut kepalanya itu loh, terus kasih apa betadin gitu. Betadin. Tuh ngene wae kok iso mati yo gitu. Oke. Berarti preeklamsia bagi Separah saya itu. separah itu, setakut itu Iya. loh bagi. Makanya Seganas. hipertensi pada ibu hamil itu menempati angka kematian ibu nomor 2 terbanyak di dunia. Nomor 1 perdarahan, nomor 2 adalah hipertensi pada kehamilan. Gitu. Oke. Ternyata begitu. Jadi preeklamsia saya jadi tahu. Oh Ya. itu yang penyebabnya antara ibu sama anak mau pilih yang mana begitu. Oke. Oh, berarti ternyata sinetron itu mengandung edukasi. Cuman Ada yang nonton edukasinya. nggak ngeh. Lucu. Oh ternyata itu toh. Baru ngeh berarti Mbak Ayu. Oke. baik. Lain kali kalau ada adegan di sinetron kita bahas ya. Siapa tahu ada hubungannya dengan kita gitu. Ini ternyata ada hubungannya. Kalau dokter di sinetron teman, maaf saya sudah tidak bisa membantu lagi. Oh iya. Sekarang diri. Paling itu ya. Habis itu udah nggak main Udah, lagi. udah nggak main Jadi tokoh figuran. Kalau ngono wae iso aku main sinetron ya. Lain kali aku syuting ya. Lah iya ya Allah. Oke, di sini ada 385 ya. 385. Dokter, kalau sudah seperti itu, bagaimana peran suaminya sebelum terjadi sesuatu dengan istri? Dari awal apa saja yang harus dipersiapkan dan harus dilakukan oleh sang suami? Dah sang suami ini harus diedukasi juga. Artinya penjelasan mengenai kondisi istrinya itu harus disampaikan sedetail mungkin ya. Oke. Supaya paham suaminya kondisi ibunya itu separah apa, dan yang jelas kemungkinan yang akan terjadi itu seperti apa, sehingga sebagai suami kan nggak rela juga dong, loh bayiku kan masih 7 bulan kenapa kok dilahirkan nih gitu loh. Jadi penjelasan ke suami itu harus jelas ya, supaya tidak salah paham kenapa kok bayinya belum cukup bulan dilahirkan. Itu kalau salah satu contoh sudah sampai mengancam jiwa gitu ya. Saya kira suaminya langsung biasanya jawabannya gini, saya ngikut keputusan yang terbaik. Sinetron. Sinetron juga menyadur itu juga ya. Saya yang terbaik menurut dokter. Aduh. Iya. Yang penting istri saya selamat. Bukan yang penting anak saya selamat, enggak. Yang penting istri saya selamat gitu. Gitu. Maaf, saya sudah berusaha sebaik mungkin. Sampai hafal. Ini temanya apa sih? Ini temanya sinetron. Oke, baik. Sampai hafal. Preeklamsia ya guys. Oke, kita kembali lagi ke topik begitu ya. Oke. Tapi kalau misalnya untuk segi dari apa ya, kan ada dukungan dari keluarga, suami dan semuanya begitu. Ketika sudah mengetahui bahwa saya punya riwayat sebelum sebelum hamil saya punya ada riwayat ini nih, tensi tinggi dan lain sebagainya. Perlukah sebelum mau ada program hamil dan lain sebagainya, dia mungkin tunda dulu berapa tahun kayak untuk meredakan Nah, itu dilema itu. Itunya tuh seperti apa begitu? Dilema. Kan kita tahu tuh tadi ada istilah yang kondisi-kondisi yang memicu terjadinya preeklamsia. Mungkin ada riwayat hipertensi sebelumnya, badan yang obesitas, kemudian juga punya penyakit yang lain ya, salah satunya diabetes. Padahal dia udah nikah, udah lama nggak isi-isi, kok dokternya ngelarang jangan hamil dulu loh. Nah itu kan dilematis ya, karena kehamilan ini sangat diharapkan gitu ya. Okay. Jadi yang jelas mungkin secara medis kita harus mencegah dari awal. Ya hamil boleh, tapi harus rutin periksa dan sudah tahu apa sih yang bisa terjadi ke depan gitu ya. Ya mungkin dia sudah punya faktor resiko nih, misalnya kehamilan sebelumnya dia preeklamsi. Saya kok nggak boleh hamil. Sebetulnya kita nggak pernah ngelarang sih mereka hamil. Tahu-tahu udah isi tuh. Gimana coba? Susah ya orang Indonesia dilarang jangan hamil loh.
Sudah diedukasi sampai berbusa-busa, ibu harus KB dulu. Misalnya contoh nih, bukan kasus hipertensi, riwayat sesar aja. Oke. Bu, kalau habis sesar kan 2 tahun tidak boleh isi dulu. Ya, nanti saya akan suntik gini. Tahu-tahu tik datang. Baru 3 bulan. Saya isi lagi. Langsung jeda loh. Kemarin saya ngomong kayak gitu tuh didengerin gak sih? Dok, saya itu nggak sempet ya. Nggak sempet. Bukan nggak sempet. Saya nggak sengaja loh. Jawabannya kan absurd banget kan. Lo kan dia melakukan cocok tanam itu kan sengaja. Kenapa bilang nggak sengaja gitu loh? Nah gitu loh. Itu sangat apa ya, pernyataan yang nggak sesuai dengan fakta gitu. Jadi saya hanya bisa ngelus dada, ya sudahlah. Jadi sama seperti kasus hipertensi tadi ya. Dia udah diedukasi macam-macam, ternyata tahu-tahu sudah hamil gitu. Ya sudah Bu, ternyata setelah ditensi tinggi itu. Ya sudah, kita mulai dari awal. Bukan berarti kita mengakhiri kehamilan, tuh nggak ada itu. Nggak ada cerita di Indonesia namanya aborsi, itu nggak ada ya. Itu ilegal, nggak boleh. Selain dosa, melanggar hukum ya toh. Walaupun itu dari dokter ada kalimat aborsi? Tidak. Nggak ada, nggak boleh. Ya. Terus sehingga kita ya tetap aja kehamilan ini diteruskan, kemudian kita kasih obat-obatan dan kita edukasi, Bu, nanti kalau tahu-tahu pusing, pandangan kabur, nyeri ulu hati, segera ke IGD ya. Periksa rutin ya, sebulan sekali. Kalau misalnya agak tinggi ya 2 minggu sekali kayak gitu. Terus nanti resikonya apa kita sampaikan. Nah, Awes kadung gimana? Nah itu. Awang dikon KB mo. Nah itu bagaimana Dok? Ketika sudah kadung kan sudah dikasih tahu dan lain sebagainya, karena sudah kadung, dampak yang akan terjadi selain tadi kan ayo periksa seumpama dia jarang periksa dan lain sebagainya, apa yang akan dirasakan dampak itu ketika? Iya, jadi dampak itu bisa terjadi sampai hal yang terburuk. Contoh misalnya terjadi komplikasi salah satu dari 5 tadi ya, datang dia pusing. Jadi sebelum terjadi stroke ya, itu terjadi kejang Mbak biasanya. Maka tanda-tanda sebelum kejang itu ya itu tadi, trio tadi, pusing, mual, nyeri ulu hati, pandangan kabur ya. Kalau sudah ada tanda-tanda itu, segeralah ke IGD. Dan pada saat itu tindakan yang dilakukan, tensi diturunkan, diberikan obat pencegah kejang, kemudian disiapkan operasi sesar segera sebelum terjadi sesuatu pada ibunya, sebelum terjadi kejang gitu. Bayinya dilahirkan di usia berapapun gitu. Nah itu yang jadi urutan-urutan gitu, nanti dokter sudah tahu ya, dokter kandungan sudah tahu bahwa oh ini nanti harus diapakan, harus diakhiri, apa yang akan dilakukan pada saat terjadi komplikasi tadi gitu. Baik, Mbak Sinta masuk di sini. Mbak Sinta di Purworejo aja. Dokter disebutkan tadi ada tanda-tanda yang umum itu dokter, yaitu seperti pusing dan mual dan lain-lain. Tapi orang-orang taunya itu adalah hal yang biasa dokter. Bagaimana? Apakah ada tanda khususnya agar ini sebagai tanda bahwa itu preeklamsia? Nah ini tadi mungkin belum memahami ini Mbak Sinta. Yang saya sebutkan ada pusing itu bila sebelumnya sudah tahu bahwa dia tensinya tinggi. Kalau misalnya dia tensinya normal terus pusing, ya biasa lah. Ibu hamil apalagi trimester pertama ya. Ingat ya, kalau terjadi pusing di trimester pertama ya, dan tensinya tinggi, jangan nggak usah khawatir itu. Itu bukan preeklamsi. Karena apa? Belum 5 bulan. Saya tadi bilang kan, preeklamsi dimulai dari bulan ke-5. Kalau di bawah itu berarti bukan preeklamsi, nggak usah khawatir. Terus yang kedua, gejala-gejala kalau jadi preeklamsi itu menjadi patokan utama sebagai tanda utama, yaitu adalah hipertensi atau tensi yang tinggi. Jadi kalau misalnya tadi kembali ke pertanyaan Mbak Sinta, kalau misalnya saya pusing lagi hamil, apakah itu juga preeklamsi? Lah tensinya berapa dulu? Pusing itu kan banyak sebabnya kan Mbak. Ya apalagi ini ya tanggal tua nih banyak pusing. Dompetnya tipis. Nah,
Berarti yang pusing itu mungkin tadi mungkin WA mau telepon tuh, Bu, saya kok pusing. Jawab aja Mbak nanti kalau nggak ada saya. Oh mungkin tanggal tua gitu Bu. Mbak Ayu. Lempar sama merah-merah udah nggak pusing lagi, yakin saya. Nah gitu ya Bu. Jadi sering sekali salah kaprah ya bahwa preeklamsi itu langsung mengambil salah satu gejala tanpa melihat tensinya berapa dulu. Dan ini sering terjadi di pemeriksaan labnya juga, ya. Kadang-kadang di salah satu fasilitas kesehatan tensinya normal tapi diperiksa protein urinnya. Ternyata ketahuan proteinnya positif 1 misalnya ya, positif gitu ya. Tapi tensinya normal, ya diabaikan saja. Itu bukan preeklamsi. Dan kita balik juga pernyataannya, periksalah protein urin bila tensinya sudah tinggi. Kalau belum tinggi nggak usah diperiksa. Oke. Gitu ya? Masih aman-aman lah ya katanya. Ya Gitu begitu. ya. Oke baik. Hukumnya. Mbak Sinta terima kasih udah menyatu pagi hari ini. Dilanjut di sini ada kita cek lagi ya. Baik, ada Mbak Trina. Mbak Trina bertanya, dokter, apakah itu juga penyebab bayi hilang atau tidak dokter? Bayi hilang dok. Waduh, kembali ke mitos lagi ya. Oh, silakan. Permitosan bukan saya tapi dokter ya, silakan. Wah ini semakin jauh ya, maksudnya jauh dari ilmiah. Tapi saya juga pernah mendengar dok. Sekarang gini ya, menurut kondisi ilmiah ya tidak ada istilah bayi hilang. Tidak ada itu. Oh begitu. Itu cuma mitos. Apalagi dikaitkan kalau tensinya tinggi bayinya bisa hilang nggak? Ya Allah. Kalau bayinya mati di dalam bisa. Namanya apa ya? IUFD ya. Intrauterine fetal death. Kenapa? Karena pada preeklamsi kan terjadi gangguan perfusi atau aliran darah dari plasenta ke janin, sehingga kondisinya bayi satu tadi ya sudah saya sebut, bayi beratnya tidak sesuai dengan usia kambingnya, kecil. Istilah Mbak Ayu tadi kerdil. Terus yang kedua, saking parahnya ya aliran darahnya terganggu, maka bayi ini kurang nutrisi, kurang oksigen, sehingga timbul kematian. Namanya kematian di dalam. Ya. Berarti kematian di dalam itu ya. ada, hilang. Tapi mati di dalam bisa, tapi kalau hilang tidak ya. Mbak Trina, saya pernah lihat medsos kemarin kalau nggak salah di berita ya dokter. Dokter lihat nggak dokter yang di USG ada janinnya ada, tapi ketika dilahirkan tidak ada, itu bagaimana tidak maksudnya? Wah, saya harus melihat apakah sendiri ya. Apakah itu yang dimaksud bayi hilang? Kalau secara ilmiah dan logika ya, yang penting logika ya, kan nggak mungkin nih. Iya, itu kan kayak sulapan gitu ya. Kita tidak bisa menjelaskan kalau seperti itu. Tapi kenapa viral ya? Loh Mbak, sesuatu yang viral ya, itu kan tidak mesti itu benar. Banyak yang fake ya, banyak yang hoax ya. Ya, banyak tuh berita hoax viral gitu ya. Padahal enggak gitu loh. Benar enggak sih? Iya, jadi berita yang viral itu belum tentu benar. Itu aja. Oh, begitu. Berarti benar ya, Dok? Mitos ya, Dok? Mitos ya. Oke, Mbak Trina. Mbak Trina mengingatkan saya kemarin baru 2 minggu kalau nggak salah, saya juga melihat berita itu gitu loh. Iya. Dengan adanya USG gitu kan, tapi ternyata nggak ada begitu. Tapi terus terang kalau memang itu benar ya terjadi, saya tidak bisa menjelaskan fenomena secara seperti itu karena kita tidak bisa menjelaskan di luar logika. Ya, mungkin perlu mengundang pakar lain ya. Pakar telematika, telematika. Pakar apa ya? Dukun. Pakar spiritual ya mungkin ya. Langsung ada aja. Oke, baik, kita sejenak menawarkan kembali buat Anda mendengar Irama FM yang ingin bergabung, boleh sekali silakan. Ini memang temanya preeklamsia, tapi kalau misalnya ada keluhan yang lainnya, it's okay, silahkan mawon di kita random ya, kita menerima semua. Yang penting masih menyangkut di reproduksi dan juga kehamilan gitu, karena kita juga memberikan edukasi dan sebagainya terkait preeklamsia ataupun masalah-masalah yang lainnya agar kita menambah wawasan aja, karena ini kan udah musimnya menikah tuh ya kan, musimnya menikah otomatis musimnya juga beranak besok gitu kan ya. Jadi kan hati-hati aja, persiapan buat anda semuanya yang pranikah, prahamil,
Mungkin bisa konsultasi bersama dokter. Ini gimana besok kalau misalnya mau program hamil atau lain-lain, begitu kan dok ya. Soalnya kan besok masuk bulan Juli kan udah suro ya, jadi istirahatnya para orang-orang yang menikah begitu katanya gitu ya. Oke, nggak terasa kan? Nggak terasa. Satu pertanyaan lagi dokter, di sini memang, nah kan harus tawarin lagi soalnya. Harus tawarin dan juga diingatkan, nggak masalah sebenarnya, nggak harus sesuai tema, yang penting masuk di kategori reproduksi dan juga kehamilan begitu. Dokter, ini mungkin jadi pertanyaan terakhir ya. Ini tanpa nama juga, ada 550 ya. 550 bertanya saja, kalau misalnya dari trimester pertama itu sudah ada bercak sedikit darah, apakah itu bahaya atau tidak dokter? Bahaya. Bercak sedikit. Sebetulnya definisi bahaya itu relatif ya, Mbak. Bagi saya bercak darah itu kan nggak bahaya. Mengono we kok gitu ya. Tapi bagi ibu yang hamil, aduh, bagaimana bayiku gitu ya. Ya memang kalau hamil memang sudah positif, dinyatakan positif ya. Ada bukti USG, misalnya sebelumnya udah USG, ada kantong janin, ada janin ya. Kemudian begitu dalam 1 bulan ke depan, sebelum kontrol yang ke depan, tahu-tahu kok terjadi bercak nih. Jadi bercak yang timbul di trimester pertama itu dinamakan abortus imminens. Apabila memang pemeriksaan sebelumnya itu baik-baik saja, ada kantong janin, ada janin ya, di usia lebih dari 7 minggu misalnya gitu ya. Itu dinamakan abortus imminens. Artinya apa imminens itu? Artinya adalah keguguran yang terancam atau terancam keguguran. Jadi orang keguguran tahu ya Mbak Ayu, dia akan terjadi perdarahan di trimester pertama disertai keluarnya darah, janin dan jaringan kehamilan. Itu namanya keguguran atau meskram. Tapi kalau misalnya belum sampai keluar semuanya, darah masih sedikit, hanya bercak saja, itu suatu ancaman. Jadi ibaratnya dia hamil itu sudah terancam, ini akan terjadi keguguran. Jadi dalam medis ya, apalagi dalam ilmu kandungan, kita harus punya pemahaman atau perhatian terhadap hal-hal yang akan mengancam. Seperti tadi tensi tinggi kan sudah saya sebutkan ya. Hal-hal yang bisa menimbulkan gejala di mana si tensi tinggi ini bisa terjadi kejang, itu pusing, pandangan kabur, itu sebenarnya ancaman ya sebelum terjadinya kejang. Pada ibu hamil trimester pertama juga gitu, ada ancaman ini akan terjadi keguguran loh, yaitu adalah timbulnya flek bercak seperti itu, dan itu harus segera diperiksa. Walaupun sedikit dok. Ya, karena gini, penyebab terjadinya akan terjadi meskram atau keguguran itu atau abortus itu biasanya didahului dengan timbulnya bercak yang diakibatkan satu, lemah kandungan. Lemah kandungan itu artinya gini, dia itu kekurangan hormon sehingga pertumbuhannya itu terganggu oleh tidak kuatnya menempelnya plasenta di situ. Dia akan lepas. Ibaratnya kalau pohon baru kecil, kemudian akarnya belum kuat, dia itu akan lepas. Terus yang kedua, ada masalah di bayinya. Misalnya bayinya meninggal. Misalnya umur 2 bulan itu sudah terdeteksi ada bayi itu. Ternyata bayinya itu tidak berkembang dan dia mati di situ. Itu juga menimbulkan bercak. Jadi satu, lemah kandungan, kedua, tidak berkembangnya kehamilan dan bayinya. Itu sama-sama dua-duanya menimbulkan bercak. Sehingga kenapa harus ke dokter memastikan kondisi itu. Kalau misalnya hanya lemah kandungan, dikasih penguat, kemudian bed rest total, selesai. Tapi kalau bayinya ternyata nggak tumbuh, mati, segera dibersihkan atau dikuret. Gitu ya. Baik, terima kasih 550. Satu lagi pertanyaan dari beliau. Boleh. Dokter, kalau jadwal prakteknya jam berapa aja? Saya pagi jam 7 sampai jam 8. Setiap hari? Kan gini, saya praktek di 3 rumah sakit nih. Rumah sakit swasta, rumah sakit negeri, dan satunya lagi rumah sakit negeri lagi. Boleh disebutkan nggak sih ya? Boleh ya, setuju ya. Saya sebutkan dulu rumah sakit negerinya. Satu, rumah sakit RSUD Jitrawaldoyo. Yang kedua, rumah sakit pemerintah yang lain RSUD
RAA Cokronegoro Cokro, yang di oke. selatan tuh ya. Terus rumah sakit swasta saya hanya cuman di satu tempat, yaitu Rumah Sakit Ibu dan Anak Permata yang di Oke. alun-alun, Oke. yang di Dulcet lah istilahnya, Kidul Masjid gitu. Kalau di Rumah Sakit Permata itu saya di pagi hari buka jam 7 sampai jam 8. Kalau sorenya juga buka mulai jam 5 sampai selesai Sore ya. sore. Oke. Kemudian kalau di Rumah Sakit Citro Wardoyo saya buka poliklinik di Poliklinik Opsin itu hari Selasa, Rabu sama Kamis mulai jam 8 pagi sampai selesai. Tapi kalau di rumah sakit satunya, Rumah Sakit RSUD Cokronegoro, itu hari Senin, Rabu dan Jumat mulai Oke. jam 8 juga sampai selesai. Senin, Gitu. Rabu, Jumat di Cokro, Senin, Selasa sama Kamisnya di Citro. Citro Terus yang di jam 5-nya sore di Permata. Permata. Oh, Permata berarti setiap hari dong. Setiap hari pagi dan sore. Oh, oke. Yang Ya. pagi hanya di negerinya itu, maksudnya di Cokro Pagi sama jam Citro. 7-nya di swasta. Mm-mm. Terus setelah jam 8 di rumah sakit negeri. Ya. Oh, gitu. Tapi harinya beda-beda kalau di negeri Oh. RSUD. Tapi kalau di Permata tiap hari. Tapi sore yang di Permata. Pagi dan sore. Oh, pagi sore. Jam 7 sampai 8 pagi dan sorenya jam 5 sampai selesai. Pantesan traveling terus ya kan, gak ada istirahatnya, gak ada jedanya kan. Oh, harusnya kalau nggak ada jedanya kan nggak bisa traveling. Gak ada jedanya, sekali traveling kemana jauh. Oh, maksudnya gitu. Sekali traveling ambil Jauh, cuti iya gitu ya. kan? Ternyata padat banget dokter. Makanya harus mengambil waktu di mana saya yang penting satu ada jatah cuti itu harus ya. PNS ada jatah cuti loh, jadi jangan dikira saya bolos ya. Oke. Kemudian di hari di mana biasanya anak-anak juga pas liburan tuh aja. Oke. Saya nggak akan pergi di luar itu sih. Baik, berarti ada jadwal khusus buat Anda para ibu-ibu yang mau menemui dokter. Silakan. Ya, Gaspol. Itu tadi ya udah dicatat ya Kak ya. Siap. Kalau misalnya besok kalau mau tanya lagi di setiap hari Sabtu, kalau misalnya ketemu dokter nanti bisa tanya lagi jadwal-jadwalnya begitu. Oke? Oke. Baik. Aduh, udah masuk ke sesi closing statement. Silakan dokter untuk memberikan closing apapun yang akan diberikan pesan-pesan untuk pendengar. Ya ini kebetulan jam ini kan 8.50 ya, jam 9 tepat ini saya nanti menuju ke Rumah Sakit RSUD Citro Wardoyo untuk melakukan tindakan laparoskopi kistektomi. Apa itu? Apa itu? Mengangkat kista, makanya disebut kistektomi. Mengangkat kista dengan alat teropong laparoskopi namanya. Jadi ini adalah suatu operasi yang minimal invasif. Jadi operasi dengan luka yang minimal. Oke. Kemarin sudah pernah saya singgung ya. Memang tiap hari Sabtu kan jadwal saya untuk operasi laparoskopi. Sehingga ini saya sampaikan juga bahwa ini memang suatu teknologi juga karena menggunakan alat canggih ya. Jadi alatnya itu berupa teropong, ada kamera, kemudian ada alat yang dimasukkan di 2 tempat sama teropong 1. Jadi nanti ada 3 lubang. Jadi lubangnya tuh segini, sejentik ini aja. Dimasukkan pakai alat. Iya, alatnya masuk ke lubang itu ke perut ya. Jadi nanti begitu sudah selesai lukanya sangat minimal. Jadi tidak membuka perut lagi. Jadi tidak Bedah. tidak dibedah. Makanya laparoskopi ini metode operasi yang memang untuk kedepannya. Jadi pasien itu tidak harus dibedah. Dan sekarang semuanya sudah memakai seperti itu. Gantinya. Oh. Kecuali kalau sesar ya nggak bisa. Kuret nggak membuka perut kan dari bawah. Oh, oke. Wes banyak hal yang perlu kita ketahui nih besok gitu ya. Oke, Ya besok kalau mau membahas laparoskopi boleh. Besok ya? Ya Oke, bulan siap. depan. Ya jadi semua yang punya kista nanti bisa diambil dengan laparoskopi. Oke, Dan baik. ditanggung BPJS kok. Ya. Oh, benar nih. Oh benar. Iya. Oke. Iya saya berani ngomong karena memang bisa. Gitu. Baik, terima kasih banyak Gitu ya. dokter Oke. sudah memberikan pencerahan kepada kita semuanya banyak sekali hal ini di pagi hari ini. Semoga jadi berkah juga kembali kepada Amin. dokter dari Allah SWT Ya. dan kita juga mendapatkan wawasan serta ilmunya begitu. Thank you. Ya. Tetap stay di 88,5 Irama FM. Tetap lagunya pasti infonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sampai warahmatullahi jumpa. wabarakatuh.